Perkenalkan, nama saya Gabriel Patras dari kelas 4 TI 4. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang jurnal, dua jurnal yang berkaitan dengan perancangan menggunakan GPON teknologi. Jadi untuk jurnal pertama ini berjudul PT Madina Solusi Indonesia Fiber to the Home (FTTH), perancangan menggunakan teknologi GPON. Kita masuk pada pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat semakin bergantung pada akses internet untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga bisnis. Kebutuhan akan berkoneksi internet yang cepat dan stabil semakin menjadi mendesak, terutama dengan berkembangnya teknologi digital dan aplikasi berbasis cloud yang memerlukan bandwidth yang besar di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Banyak pengguna yang mengeluh kualitas koneksi internet yang lambat dan sering mengalami gangguan, yang pada akhirnya menghambat produktivitas dan kenyamanan. Fenomena ini mencerminkan adanya kebutuhan yang belum terpenuhi di masyarakat layanan internet yang berkualitas. Beberapa peneliti sebelumnya telah mengkaji solusi untuk mengatasi permasalahan kualitas koneksi internet. Dan salah satu teknologi yang banyak dibahas adalah Fiber to the Home atau FTTH dengan menggunakan Gigabit Passive Optical Network atau GPON. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dungio et al. Pada tahun 2021, implementasi GPON pada jaringan FTTH mampu memberikan peningkatan signifikan dalam kecepatan akses internet dengan latensi yang lebih rendah dibandingkan teknologi kabel tembaga tradisional. Penelitian lain oleh Rido et al. Pada tahun 2020 menunjukkan bahwa GPON dapat mendukung peningkatan jumlah pengguna tanpa mengurangi kualitas layanan, membuatnya menjadi solusi yang efisien dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Z dan Fauzia pada tahun 2019 yang membuktikan bahwa jaringan FTTH berbasis GPON mampu mempertahankan performa redaman di bawah standar batas toleransi, meskipun digunakan pada area dengan kepadatan pelanggan tinggi. Berdasarkan fenomena masyarakat dan hasil tinjauan dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa meskipun teknologi GPON dalam jaringan FTTH telah terbukti mampu meningkatkan kualitas koneksi internet, implementasi yang optimal masih menjadi tantangan. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa teknologi ini membutuhkan perencanaan dan desain yang matang agar dapat berfungsi secara maksimal dan efisien. Tantangan-tantangan ini mencakup pemilihan komponen jaringan yang tepat, perhitungan biaya yang efektif, serta pengaturan jaringan yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perancangan jaringan FTTH dengan teknologi GPON yang diharapkan dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut dan memberikan solusi yang lebih efektif untuk penyedia layanan internet dan pengguna akhir. Jenis metode penelitian yang pertama itu adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan pendekatan deskriptif teknis. Fokus penelitian adalah perancangan jaringan fiber to the home berbasis teknologi GPON yang dapat diimplementasi di kawasan Perumnas, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di PT Madina Solusi Indonesia yang berlokasi di Plokso Kuning 3 RT 15 Minomartani, Galik, Sleman, Yogyakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang layanan internet, komunikasi data, software development, serta pembangunan dan pembelian jaringan komputer dan telekomunikasi. Kegiatan penelitian berlangsung selama 5 bulan, mulai April hingga Agustus 2024. Target dan sasaran penelitian. Target penelitian adalah tersusunnya rancangan jaringan FTTH berbasis GPON yang layak secara teknis dan ekonomis untuk mendukung kebutuhan konektivitas internet masyarakat di Perumnas, Condong Catur. Sasaran penelitian mencakup area perumahan yang menjadi prioritas pengembangan layanan internet PT Madina Solusi Indonesia. Prosedur penelitian. Tahapan penelitian meliputi yang pertama itu perencanaan lokasi dan jalur pemasangan jaringan dengan mempertimbangkan faktor geografis dan infrastruktur. Pemilihan teknologi GPON sebagai basis jaringan FTTH. Ketiga itu penentuan spesifikasi perangkat keras dan lunak sesuai standar industri.
Keempat, identifikasi jumlah dan jenis perangkat yang diperlukan. Kelima, perancangan detail topologi jaringan FTTH. Keenam, analisis kelayakan teknis, ekonomis, dan operasional. Ketujuh itu finalisasi dan dokumentasi rancangan jaringan. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan manajemen PT Madinah Solusi Indonesia untuk memperoleh informasi kebutuhan jaringan dengan estimasi RAB. Observasi lapangan memverifikasi kondisi geografis, infrastruktur, dan potensi hambatan teknis. Studi literatur dari jurnal, buku, dan laporan teknis terkait FTTH dan GPON. Hasil dan pembahasan. Setelah merancang jaringan pada bab sebelumnya, tahap selanjutnya melakukan perancangan pada jaringan FTTH PT Madinah Solusi Indonesia. Untuk membuat penentuan lokasi perancangan FTTH, PT Madinah Solusi Indonesia berdasarkan pembahasan pada sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan FTTH Perumnas, Condong Catur dengan jumlah total rumah banyak lebih dari 250 unit rumah, teknologi FTTH dengan memakai teknologi GPON telah menjadi pilihan utama untuk meningkatkan konektivitas pada perancangan FTTH yang telah terbukti efektif di beberapa wilayah perkotaan. Untuk memenuhi kebutuhan FTTH Perumnas dengan jumlah total sebanyak dari 250 unit, teknologi FTTH dengan memakai teknologi GPON telah menjadi pilihan utama untuk meningkatkan konektivitas internet di kompleks perumahan seperti Perumnas tadi. Perancangan ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi teknologi GPON di lingkungan ini dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis dan ekonomis dan sosial. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Penelitian mengenai perancangan jaringan Fiber to the Home FTTH dengan teknologi Gigabit Passive Optimal Network atau GPON di Perumnas Condong Catur menunjukkan bahwa penerapan GPON mampu menyediakan konektivitas internet berkecepatan tinggi dan stabil yang dibutuhkan masyarakat. Teknologi terbukti efisien dalam penggunaan infrastruktur dan sumber daya, serta efektif dalam pengolahan jaringan, sehingga layak dijadikan pilihan strategis untuk penyediaan layanan internet wilayah tersebut. Hasil analisis teknis memperlihatkan bahwa rancangan jaringan memenuhi standar kelayakan implementasi dengan nilai redaman berada dalam batas toleransi yang ditetapkan oleh PT Telkom Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa perancangan jaringan FTTH berbasis GPON dapat diimplementasi secara optimal di Perumnas Condong Catur. Selain itu, keberhasilan implementasi dapat ditingkatkan melalui pengembangan infrastruktur, penerapan sistem monitoring jaringan secara real-time, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikat teknis. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga performa jaringan agar tetap optimal dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selanjutnya kita masuk ke jurnal yang kedua dengan judul Implementasi Teknologi GPON berbasis FTTH pada Perumahan Permata Anggrek. Untuk latar belakang, teknologi telekomunikasi yang berkembang di dunia kian mengalami perubahan yang signifikan setiap masanya. Salah satu perkembangan yang cukup besar terjadi pada teknologi akses, terutama jalur data yang memiliki kecepatan tinggi. Oleh sebab itu, perlu ada peningkatan kualitas terhadap layanan pada jalur tersebut melalui pergantian akses jaringan ke fiber optik. Penyedia layanan pembangunan infrastruktur jaringan kian memenuhi keperluan pelanggan melalui akses jaringan lokal, tembaga dengan usaha konstruksi yang kecepatannya tinggi berbasis fiber optik atau FTTH. Dengan personal atau housing, konstruksi jaringan FTTH memakai teknologi Gigabit Passive Optical Network atau GPON, sebab telah mendukung aplikasi Triple P, yaitu pelayanan terhadap data, suara, serta video dalam satu wadah. Sistem komunikasi fiber optik ialah sistem komunikasi yang sinyal pada sistem tersebut berasal dari optik dan detektor optik yang terjadi pada pengiriman penerima dengan gelombang sepanjang sinar infrared kisaran 800 hingga 1505 dengan frekuensi 0,030 THz sampai 0,020 THz
yang terdapat pada media transmisi fiber optik. Perumahan Permata Anggrek merupakan salah satu perumahan yang terletak di daerah Taman Sari, Mataram. Pada perumahan tersebut mengalami kendala kurang stabilnya jaringan internet data. Berdasarkan masalah tersebut, maka perumahan Permata Anggrek menjadi lokasi yang tepat untuk melakukan konstruksi teknologi GPON berbasis FTTH. Kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Desain penelitian dilakukan secara ilmiah sehingga didapat data yang valid, bertujuan, bisa ditemukan, dikelola, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu hingga pada antriannya bisa dimanfaatkan untuk menambah pemahaman, menemukan solusi masalah, hingga mengantisipasi terjadinya masalah. Pada perancangan awal jaringan FTTH di perumahan Permata Anggrek sebagai berikut. Pertama, survei. Langkah awal penting adalah dilakukan untuk mengetahui lokasi penempatan perangkat dan titik koordinat yang terinstalasi dalam implementasi teknologi GPON berbasis FTTH di perumahan Permata Anggrek. Kedua, yaitu perancangan FTTH. Perancangan gambar jalur distribusi jaringan FTTH pada perumahan Permata Anggrek dengan aplikasi Google Earth dengan meletakkan setiap data titik koordinat dari hasil survei sebelumnya. Ketiga, itu aktivasi jaringan FTTH. Setelah dilakukan perancangan jalur distribusi jaringan FTTH pada perumahan Permata Anggrek selesai, maka dapat melakukan aktivasi pada jaringan FTTH pada layanan informasi data yang tersedia. Aktivasi dilakukan melalui penyambungan kabel drop wire dengan ekor dari bagian ODP agar bisa tersambung pada port dalam ODP yang telah terintegrasi dari OLT. Lakukan penarikan kabel drop wire menuju rumah user dan masukkan kabel ke dalam rumah user. Kabel yang ditarik kemudian disambungkan pada ONT. Sambungan kabel tersebut disambungkan lagi dengan sambungan ekor pada terminasi OTP di ONT. Perangkat akan menyala dengan normal dan akan segera terregistrasi ke sentral untuk mengaktifkan jaringan internet pada ONT. Hasil redaman aktivasi. Setelah redaman pada penelitian dilakukan pada alamat rumah user AA dengan jumlah panjang jaringan OLT menuju ONT 1,687 km, menghasilkan pengukuran redaman di lapangan sebesar minus 23,25 dBm. Sedangkan user jaringan terdekat pada alamat P dengan jumlah panjang jaringan 1,603 km menghasilkan redaman di lapangan sebesar minus 22,87 dBm. Setiap data jaringan dan pengukuran redaman di lapangan maka dapat dijadikan acuan pada perhitungan total redaman ONT yang dibandingkan pada perhitungan teori dengan di lapangan. Kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan PLB, maka dapat disimpulkan bahwa nilai total redaman pada jarak terjauh di OLT menuju ONT pada perumahan Anggrek alamat AA sebesar minus 22,31 dBm, sedangkan hasil pengukuran ketiga lapangan menghasilkan redaman sebesar minus 23,25 dBm. Dari hasil perhitungan error perbedaan kedua perhitungan tersebut memperoleh jumlah error 0,04%. Hasil perhitungan PLB, nilai total redaman pada jarak terdekat OLT menuju ONT pada perumahan Permata Anggrek alamat B sebesar minus 22,28 dBm, sedangkan hasil pengukuran saat di lapangan menghasilkan redaman sebesar minus 22,28 dBm. Dengan hasil perhitungan error perbedaan kedua perhitungan tersebut mendapatkan jumlah error 0,25%. Nilai error yang didapat pada setiap perbandingan redaman total dapat dikatakan masih stabil karena nilai error tidak lebih dari 1%. Penyebab kemungkinan terjadi perbedaan hasil redaman disebabkan adanya redaman tambahan ketika selesai instalasi seperti faktor penyambungan dan peletakan fiber optik dalam ruangan yang